Kita ke informasi lain, Saudara Universitas Tanjung Pura Pontianak menggelar kuliah umum dengan menghadirkan pemateri kompeten dengan gelar Doktor Ilmu Pertahanan, Dr. Insinyur Hasto Kristianto. Ya, kuliah umum ini mengupas relevansi pemikiran geopolitik Soekarno dalam bidang pertahanan negara di era saat ini. Di hadapan ratusan insan akademisi serta tamu undangan yang hadir, kuliah umum yang bertajuk Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya Terhadap Pertahanan Negara, Hasto Kristianto memaparkan beberapa pengaruh yang telah dihasilkan dari pemikiran geopolitik Soekarno, yakni bagaimana pada saat itu pernyataan kepentingan nasional Indonesia secara terbuka dengan keterlibatan Indonesia dalam politik global. Selain itu, aliansi kerjasama strategis diplomasi pertahanan dengan kemudian bermuara pada peningkatan postur pertahanan Indonesia. Hasto Kristianto memaparkan bahwa geopolitik Soekarno telah mewujudkan legitimasi kepemimpinan Indonesia melalui Konferensi Asia Afrika, menjadi keberhasilan pelaksanaan deklarasi Juanda, sehingga dampaknya wilayah Indonesia naik 2,5 kali lipat tanpa melalui perang. Namun menurutnya pengaruh pemikiran geopolitik Soekarno terhadap dunia tidak hanya itu saja, tetapi juga pengaruhnya di tengah Perang Dingin, di mana dunia tidak lagi terbagi dua blok yang menjadikan konstelasi dunia berubah menjadi multipolar. Geopolitik Soekarno juga menghasilkan kemerdekaan beberapa negara seperti di Maroko, Tunisia, Aljazair, dan Sudan, yang terjadi atas campur tangan Presiden pertama RI Soekarno. Berbagai prestasi hasil pemikiran geopolitik Soekarno hingga tingkat global tersebut dikatakan masih sangat relevan untuk diterapkan saat ini di Indonesia. Salah satunya dalam bidang pertahanan negara, sesuai dengan tema kuliah umum yang diangkat kali ini. Mengatakan materi kuliah umum ini memaparkan implementasi pemikiran Bung Karno terkait konsep pertahanan negara dan relevan sebagai haluan politik pertahanan bangsa ke depan. Pemahaman bahwa Indonesia bangsa besar dengan rekam jejak sejarah yang luar biasa. Bahkan kita dengan kekayaan budaya dan kemudian sejarah perjuangan kita ikut membangun peradaban dunia, Asia, Afrika, Amerika Latin. Lalu kenapa spirit itu menurun dan kemudian kita tidak begitu banyak diperhitungkan di dunia internasional? Karena itulah geopolitik Soekarno mengajarkan bagaimana kita membangun seluruh instrumen of national power kita untuk membangun peradaban itu menjadi pemimpin untuk diperhitungkan. Sama dengan Tiongkok, Rusia, Amerika yang diperhitungkan banyak negara, kita pun harus seperti itu. Rektor Universitas Tanjung Pura Pontianak, Garuda Wiko berharap kedepannya seluruh partisipan dalam kuliah umum ini dapat memahami konsep geopolitik yang menjadi basis kebijakan khususnya di Indonesia. Tentu kita berharap kita lebih paham tentang konsep geopolitik yang menjadi basis daripada kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk menjaga kepentingan nasional, serta juga bagaimana kita dapat memahami bahwa Indonesia itu dalam sisi sejarahnya pernah memegang peranan penting dalam konstelasi global. Nah, jadi tentu saja seperti yang kita ikuti tadi bahwa sumber daya, potensi, dan segala sesuatu yang dapat menjadi enabler daripada peran Indonesia itu harus untuk kita sadari, kita pahami, kita ketahui, dan tentu saja kita rencanakan yang baik. Selain berbagai prestasinya di ranah konstelasi politik global, Bung Karno juga dinilai memiliki visioner jauh ke depan. Salah satunya dibuktikan dengan prediksi perpindahan ibu kota negara Indonesia yang saat ini terbukti telah terjadi dan sedang dalam tahap persiapan.